Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rajolina Permatasari dari MPI semester 4 akan menyampaikan materi tentang penyimpanan sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas manajemen Sarpras pendidikan. Beberapa tujuan pengelolaan Sarpras di sekolah antara lain untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan yang hati-hati dan seksama. Pengelolaan terhadap Sarpras pendidikan diantara menyangkut hal-hal berikut. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu siap untuk dipakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila digunakan oleh personel sekolah untuk tujuan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah, dan pemakaiannya pun harus hati-hati agar tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga yaitu prinsip administratif, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, yakni manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Dan selanjutnya yaitu tempat penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka dari itu, sarana dan prasarana perlu disimpan dan ditata agar menjamin adanya kondisi yang higienis secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar siswa itu bertambah. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Sebelum melakukan proses penyimpanan, sarana dan prasarana pendidikan harus diinventariskan terlebih dahulu dalam bagaimana prosedur penggunaannya. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan agar memudahkan dalam penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang ditulis dalam buku inventarisasi sarana dan prasarana adalah jumlah, merek, jenis barang, kualitas, dan sebagainya. Di sini ada beberapa teknis dalam penataan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama yaitu penataan ruang dan bangunan di sekolah harus dipertimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Kedua yaitu penataan perabot sekolah yang menyangkut barang-barang yang digunakan sekolah sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu membandingkan antara ukuran luas lantai dan perabot yang akan dipakai. Yang terakhir yaitu penyimpanan media dan alat sarana prasarana pendidikan harus diatur dan didata yang rapi agar alat dan bahan pembelajaran tersebut siap untuk digunakan.
Beberapa tujuan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan diantaranya barang tidak cepat rusak, agar tidak terjadi kehilangan barang, agar barang, sarana dan prasarana tersusun dengan rapi, memudahkan dalam pengawasan, dan memudahkan dalam analisis barang. Dan yang terakhir yaitu tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan, baik yang berasal dari pembelian atau yang diperoleh dari bantuan. Dan yang terakhir adalah tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Karena sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka perlu tata cara penyimpanan agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.